Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waidiya Mulyam, salam kebajikan. Saya Gina Ratu Indonesia, mahasiswi Universitas Hairul Tanjung, kelas 4A. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Suito, SE, MSI, AK, CS, SJSRA, selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Jadi, di sini saya akan membahas hasil proposal saya yang berjudul Pola Tabungan dan Investasi pada Generasi Milenial dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian. Pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka dan bab 3 metodologi penelitian. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama saya akan membahas bab 1, yaitu latar belakang. Jadi, memahami perilaku keuangan generasi milenial menjadi semakin penting dalam konteks ekonomi global saat ini. Generasi milenial yang umumnya lahir antara tahun 1981 hingga 1996 telah menjadi sorotan dalam berbagai penelitian karena kecenderungan perilaku konsumtif dan keuangan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Hal ini tidak terkecuali dalam hal tabungan dan investasi. Meskipun banyak anggota generasi milenial yang telah mencapai usia dewasa dan berpenghasilan, banyak di antara mereka masih menghadapi kesulitan dalam mengelola keuangan pribadi mereka. Berbagai faktor seperti beban utang, perubahan gaya hidup, dan ketidakpastian ekonomi mempengaruhi cara generasi milenial mengelola tabungan dan investasi mereka. Perubahan dalam pola konsumsi dan gaya hidup telah menggeser prioritas keuangan generasi milenial. Generasi ini cenderung lebih memilih pengalaman daripada kepemilikan barang yang dapat berdampak pada cara mereka menyisihkan uang atau tabungan untuk investasi. Selain itu, dengan semakin berkembangnya teknologi, generasi milenial juga cenderung mengadopsi teknologi finansial atau vintage dalam pengelolaan keuangan mereka. Hal ini mencakup penggunaan aplikasi perbankan digital, platform investasi online, dan alat manajemen keuangan pribadi yang dapat mempengaruhi cara mereka memahami dan mempraktikkan tabungan serta investasi. Jadi penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa generasi milenial sering menghadapi tekanan keuangan yang signifikan, termasuk tingginya biaya pendidikan, beban utang mahasiswa, dan kesulitan membeli rumah pertama. Semua ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyisihkan uang untuk tabungan dan investasi jangka panjang. Selain itu, faktor-faktor psikologis seperti ketidakpastian akan masa depan ekonomi dan kecenderungan untuk menunda keputusan keuangan juga dapat memainkan peran dalam pola tabungan dan investasi generasi milenial. Penting untuk memahami bahwa generasi milenial bukanlah kelompok homogen dan faktor-faktor seperti lokasi geografis, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi perilaku keuangan mereka secara signifikan. Misalnya nih, generasi milenial yang tinggal di perkotaan mungkin memiliki prioritas keuangan yang berbeda dengan mereka yang tinggal di perdesaan. Demikian pula, tingkat pendapatan yang lebih tinggi dapat membuka kesempatan untuk investasi yang lebih besar. Sementara tingkat pendidikan yang lebih rendah dapat membatasi pemahaman tentang pentingnya tabungan dan investasi jangka panjang. Dalam konteks ini, penelitian tentang pola tabungan dan investasi generasi milenial menjadi sangat relevan. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan, mereka dapat membantu penyediaan layanan keuangan, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam memberikan edukasi keuangan dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan generasi milenial. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi individu generasi milenial sendiri, membantu mereka mengambil keputusan keuangan yang lebih baik untuk masa depan mereka. Jadi, tantangan dalam memahami pola tabungan dan investasi generasi milenial juga mencakup kesulitan dalam mengidentifikasi preferensi dan kebutuhan finansial mereka. Generasi milenial seringkali dianggap sebagai generasi yang lebih individualis dengan prioritas dan nilai-nilai yang berbeda-beda dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam untuk memahami variasi dalam perilaku keuangan mereka dan menemukan pendekatan yang tepat dalam memberikan layanan keuangan yang sesuai. Selain itu, peran teknologi dalam mempengaruhi pola tabungan dan investasi generasi milenial tidak boleh diabaikan. Kemajuan dalam teknologi finansial telah mengubah lanskap keuangan secara signifikan, memperkenalkan produk dan layanan baru yang dapat mengubah cara generasi milenial mengelola keuangan mereka.
Dengan akses yang lebih mudah ke informasi dan platform investasi, generasi milenial memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar dan berpartisipasi dalam pasar keuangan, namun juga rentan terhadap risiko dan volatilitas pasar. Pola tabungan dan investasi generasi milenial juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Nilai-nilai ditanamkan dalam keluarga dan lingkungan sosial mereka dapat membentuk sikap mereka terhadap uang dan investasi. Misalnya nih, generasi milenial yang tumbuh dalam lingkungan di mana tabungan diutamakan dan investasi dianggap berisiko, mungkin memiliki kecenderungan yang berbeda dalam hal tabungan dan investasi dibandingkan dengan mereka yang tumbuh dalam lingkungan yang lebih konsumtif. Lanjut saja, penting juga untuk mempertimbangkan perbedaan gender dalam pola tabungan dan investasi generasi milenial. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki kecenderungan yang berbeda dalam tabungan dan investasi dibandingkan dengan laki-laki, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan, pendidikan, dan peran keluarga. Dengan demikian, penelitian tentang pola tabungan dan investasi generasi milenial bukan hanya relevan untuk kebutuhan akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang penting dalam pengembangan kebijakan publik, penyediaan layanan keuangan yang lebih baik, dan pengembangan strategi pendidikan keuangan yang lebih efektif. Jadi diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat memberikan panduan yang berharga bagi individu, lembaga keuangan, dan pemerintah dalam membantu generasi milenial mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan mempersiapkan masa depan keuangan yang lebih stabil. Langsung saja ke subbab kedua, yaitu rumusan masalah. Jadi rumusan masalah terdapat 5. Yang pertama, bagaimana pola tabungan generasi milenial saat ini, termasuk tingkat tabungan mereka, tempat mereka menyimpan uang, dan tujuan tabungan mereka. Yang kedua, bagaimana pola investasi generasi milenial, termasuk jenis-jenis investasi yang mereka pilih, alokasi aset mereka, dan strategi investasi yang mereka terapkan. Yang ketiga, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pola tabungan dan investasi generasi milenial, termasuk faktor-faktor demografis, ekonomi, sosial, dan psikologis. Yang keempat, bagaimana implikasi dari pola tabungan dan investasi generasi milenial terhadap kesejahteraan finansial mereka di masa depan. Dan yang kelima, bagaimana generasi milenial dapat dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih baik dan meningkatkan literasi keuangan mereka. Langsung saja ke subbab ketiga, yaitu tujuan penelitian. Jadi, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pola tabungan dan investasi generasi milenial dengan lebih mendalam melalui analisis yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebiasaan tabungan dan investasi generasi milenial, faktor yang mempengaruhi keputusan keuangan mereka, dan implikasi dari pola tabungan dan investasi ini terhadap kesejahteraan finansial mereka di masa depan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana generasi milenial mengelola keuangan dan bagaimana mereka dapat diperlengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik. Terus saja ke subbab keempat, yaitu manfaat penelitian. Jadi penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan, bagi para akademis dan peneliti. Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada tentang perilaku keuangan generasi milenial, mengisi celah pengetahuan yang masih ada, dan memberikan wawasan baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pola tabungan dan investasi mereka. Bagi lembaga keuangan dan penyedia layanan keuangan, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi generasi milenial yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Terakhir, bagi generasi milenial sendiri, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang manajemen keuangan pribadi mereka dan membantu mereka membuat keputusan yang lebih cerdas untuk masa depan mereka. Langsung saja ke subbab kelima dari bab 1 ini, yaitu subbab terakhir, yaitu kerangka teori. Jadi penelitian ini akan didasarkan pada kerangka teoritis yang mengintegrasikan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, psikologi, dan sosiologi.
Konsep-konsep seperti teori perilaku konsumen, teori portofolio investasi, dan teori pilihan rasional akan membentuk dasar analisis dalam memahami pola tabungan dan investasi generasi milenial. Selain itu, kerangka teoritis ini juga akan mencakup pemahaman tentang faktor-faktor demografi, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi perilaku keuangan generasi milenial, serta peran teknologi dalam membentuk pola tabungan dan investasi mereka. Dalam mengembangkan pemahaman tentang perilaku keuangan generasi milenial, kerangka teori yang relevan dapat mencakup beberapa konsep penting. Pertama, teori generasi milenial memberikan landasan untuk memahami ciri khas generasi ini, seperti orientasi terhadap teknologi, nilai-nilai sosial yang tinggi, dan preferensi gaya hidup yang berbeda dari generasi sebelumnya. Selanjutnya, teori perilaku keuangan menjadi penting dalam menjelaskan bagaimana faktor-faktor psikologis, sosial, dan ekonomi mempengaruhi keputusan keuangan mereka, termasuk literasi finansial, toleransi risiko, dan pengaruh dari teman sebaya dan keluarga. Dalam konteks investasi dan tabungan, penerapan teori-teori investasi dan tabungan membantu memahami bagaimana generasi milenial menyusun pola tabungan dan investasi mereka, termasuk alokasi aset, diversifikasi, dan preferensi terhadap instrumen keuangan tertentu. Di samping itu, teori pembelian berkelanjutan menjadi relevan dalam menganalisis bagaimana generasi milenial mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam keputusan investasi dan pembelian. Jadi, teori manajemen karir dan gaya hidup dapat memberikan wawasan tentang preferensi generasi milenial terkait dengan pekerjaan dan gaya hidup, termasuk keinginan untuk keseimbangan kerja hidup dan yang baik dan fleksibilitas dalam lingkungan kerja. Dengan memadukan kerangka teori ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perilaku keuangan generasi milenial serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya yaitu pembahasan pada bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Jadi pada tinjauan pustaka terdapat 5 subbab. Saya akan bahas subbab pertama yaitu mengenai konsep tabungan dan investasi. Jadi, generasi milenial yang merupakan kelompok demografis yang lahir antara awal 1980-an hingga pertengahan 1990-an telah menjadi fokus perhatian dalam banyak penelitian terkait perilaku keuangan. Tabungan dan investasi adalah dua aspek kunci dari manajemen keuangan pribadi yang sangat penting bagi generasi ini, karena mereka berupaya untuk membangun kestabilan finansial dan mencapai tujuan masa depan mereka. Untuk memahami lebih dalam tentang pola tabungan investasi generasi milenial, penting untuk menyelidiki konsep dasar dari kedua aspek ini. Tabungan tidak hanya dilihat sebagai akumulasi dana untuk keperluan mendesak, tetapi juga sebagai investasi dalam keamanan finansial jangka panjang. Sebaliknya, investasi menawarkan kesempatan untuk pertumbuhan kekayaan melalui penempatan dana dalam instrumen keuangan yang berpotensi memberikan imbal hasil lebih tinggi dari tabungan tradisional. Dalam penelitian terdahulu, konsep investasi telah diperinci sebagai praktik pengalokasian dana ke instrumen keuangan atau properti dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Penelitian oleh Davis dan Smith pada 2017 menyoroti pentingnya pemahaman akan hubungan antara risiko dan imbal hasil dalam investasi. Mereka menemukan bahwa semakin tinggi risiko suatu investasi, semakin besar potensi imbal hasilnya, dan sebaliknya. Selain itu, penelitian oleh Johnson dan Brown pada 2018 menyoroti strategi diversifikasi sebagai upaya untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan dana investasi ke berbagai instrumen atau aset. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Anderson et al. Pada 2016 yang menemukan bahwa diversifikasi merupakan salah satu strategi yang paling efektif dalam mengelola risiko investasi. Selain itu, penelitian oleh Lee dan Kim pada 2019 menunjukkan bahwa alokasi aset yang tepat juga merupakan faktor kunci dalam investasi yang sukses. Mereka menemukan bahwa penentuan proporsi dana investasi yang dialokasikan ke berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, dan properti sangat mempengaruhi kinerja portofolio investasi secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian-penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep investasi dan strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Selanjutnya pada subbab kedua mengenai karakteristik
generasi milenial. Jadi generasi milenial memiliki karakteristik yang membedakan mereka dari generasi sebelumnya yang mempengaruhi pola tabungan dan investasi mereka. Salah satu karakteristik yang paling mencolok adalah keterampilan teknologi yang kuat. Generasi ini tumbuh di era digital yang membuat mereka sangat terampil dalam menggunakan teknologi untuk mengelola keuangan mereka, mulai dari perbankan online hingga aplikasi investasi. Selain itu, preferensi gaya hidup generasi milenial seperti kecenderungan untuk pengalaman daripada kepemilikan juga berdampak pada cara mereka mengalokasikan dana mereka antara tabungan dan investasi. Dengan pendidikan yang lebih tinggi dan pandangan yang berbeda terhadap karir juga berperan dalam membentuk prioritas keuangan dan tujuan investasi mereka. Jadi Guter dan Kopur pada 2020 memperhatikan karakteristik unik generasi milenial yang mempengaruhi pola tabungan dan investasi mereka. Mereka menekankan bahwa nilai-nilai sosial, preferensi gaya hidup, dan orientasi terhadap teknologi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi keputusan keuangan generasi ini. Karakteristik generasi milenial telah menjadi fokus penelitian yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian oleh Smith et al. Pada 2017 mengidentifikasi beberapa ciri khas dari generasi milenial, termasuk orientasi yang kuat terhadap teknologi, nilai-nilai sosial yang tinggi, dan preferensi terhadap fleksibilitas dalam lingkungan kerja. Mereka menemukan bahwa generasi milenial cenderung lebih terampil dalam menggunakan teknologi digital seperti ponsel pintar dan media sosial daripada generasi sebelumnya. Selanjutnya pada subbab ketiga mengenai peran teknologi dalam pola keuangan generasi milenial. Jadi teknologi, terutama internet dan aplikasi keuangan, memainkan peran penting dalam membentuk pola keuangan generasi milenial. Mereka tidak hanya menggunakan teknologi untuk mengakses informasi keuangan dengan mudah, tetapi juga untuk melakukan transaksi perbankan dan investasi secara online. Peran media sosial juga tidak bisa diabaikan karena dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan keuangan generasi milenial melalui iklan, rekomendasi, dan tren. Di samping itu, pendidikan keuangan dan literasi finansial juga memainkan peran krusial dalam membantu generasi milenial membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas dan memahami implikasi dari pilihan keuangan mereka. Jadi penelitian oleh Lusardi dan Mitchell pada 2019 mendalam mengenai peran teknologi dalam membentuk pola keuangan generasi milenial. Mereka menyoroti bahwa generasi milenial cenderung menggunakan teknologi seperti aplikasi keuangan dan platform online untuk mengakses informasi keuangan, melakukan transaksi perbankan, dan mengelola investasi mereka dengan lebih efisien. Selanjutnya pada subbab ketiga yaitu pentingnya literasi finansial pada generasi milenial. Penelitian oleh Sen Volpe pada 2018 menyoroti bahwa literasi finansial bukan hanya tentang pemahaman konsep keuangan dasar seperti menghitung bunga atau membuat anggaran, tetapi juga melibatkan kemampuan praktis untuk mengelola keuangan sehari-hari. Generasi milenial sering dihadapkan pada tantangan finansial yang kompleks seperti membayar pinjaman pendidikan, menyusun anggaran di tengah harga properti yang tinggi, dan mempersiapkan dana pensiun dalam era ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, memiliki literasi finansial yang kuat memungkinkan mereka untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan mempersiapkan diri untuk tantangan tersebut. Dengan memahami pentingnya literasi finansial dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya, kita dapat mengidentifikasi cara-cara untuk mendukung generasi milenial dalam mengembangkan keterampilan keuangan yang diperlukan untuk mencapai stabilitas finansial dan kesuksesan jangka panjang. Ini termasuk mengakses yang lebih luas terhadap pendidikan keuangan, mengembangkan program-program pelatihan yang relevan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pengambilan keputusan keuangan yang cerdas. Yang terakhir, subbab kelima mengenai pola tabungan dan investasi berkelanjutan. Jadi, menurut penelitian Smith dan Jones pada tahun 2021 menyoroti minat yang meningkat dari generasi milenial pada investasi berkelanjutan yang mencerminkan pergeseran nilai dan kesadaran akan isu-isu lingkungan dan sosial. Investasi berkelanjutan mengacu pada praktik investasi yang mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau ESG dalam pengambilan keputusan investasi. Hal ini mencakup investasi dalam perusahaan yang memiliki kebijakan ramah lingkungan, memperhatikan hak asasi manusia, atau berkontribusi pada solusi sosial.
Jadi generasi milenial yang terkenal karena kesadaran sosial dan lingkungan yang tinggi semakin tertarik pada investasi yang sejalan dengan nilai-nilai mereka. Smith dan Jones menemukan bahwa generasi ini cenderung melihat investasi sebagai alat untuk mencapai tujuan finansial pribadi mereka, sekaligus memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dan kesadaran mencari keuntungan finansial ke arah investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pada bab 3 mengenai metodologi penelitian yang terdapat beberapa subbab. Subbab yang pertama, jenis penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pola tabungan dan investasi generasi milenial. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi kompleksitas dan konteks dari perilaku keuangan dalam lingkungan daring dengan cara yang lebih mendalam daripada pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode etnografi, peneliti dapat menangkap nuansa dalam interaksi online yang mungkin sulit didapatkan melalui metode lain. Sebab yang kedua mengenai populasi dan sampel. Jadi, populasi penelitian ini adalah generasi milenial yang aktif secara online. Sampel dipilih berdasarkan keberagaman perilaku dan preferensi finansial mereka di platform online tertentu. Pendekatan purposive sampling akan digunakan untuk memilih sampel yang mewakili berbagai aspek dari populasi, termasuk latar belakang demografis, tingkat literasi finansial, dan preferensi investasi. Dengan demikian, sampel ini akan mencakup generasi milenial dari berbagai kelompok sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya pada subbab ketiga, yaitu teknik pengumpulan data. Jadi data akan dikumpulkan melalui observasi partisipatif dalam analisis konten online. Observasi partisipatif melibatkan peneliti menjadi bagian dari komunitas online yang sedang diteliti, mengamati, dan terlibat dalam interaksi serta diskusi tentang tabungan dan investasi. Analisis konten online dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai platform online yang digunakan oleh generasi milenial seperti grup Facebook, forum diskusi, atau blog keuangan. Ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif tentang persepsi, sikap, dan perilaku keuangan generasi milenial dalam konteks online. Pada subbab keempat mengenai metode analisis data. Jadi data kualitatif yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan pendekatan etnografi. Analisis akan melibatkan proses identifikasi pola, tema, dan tren dalam interaksi online generasi milenial terkait dengan tabungan dan investasi. Ini akan dilakukan melalui penggunaan teknik analisis tematik, di mana data akan dikodekan dan dikelompokkan ke dalam kategori yang relevan. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan pendekatan grounded theory untuk mengembangkan konsep-konsep baru yang muncul dari data. Hasil analisis ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pola tabungan dan investasi generasi milenial dalam konteks online. Itu dia pembahasan hasil proposal saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Semoga tugas ini dapat memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Dr. Suwito SE, MSI, AK, CSRS, CSA selaku dosen pengampu. Jadi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.